Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pada channel tutorial bahasa Mandailing. Terima kasih teman-teman, selalu setia untuk mengikuti perkembangan dari channel ini. Saya doakan teman-teman semua sehat dan serba berkecukupan. Amin. Oh ya teman-teman, yang belum subscribe mohon di-subscribe ya supaya tidak ketinggalan untuk postingan selanjutnya. Tanpa panjang lebar, mari kita saksikan sejarah dari marga Sipahutar. Untuk beberapa suku bangsa, marga adalah sebuah identitas pada seseorang yang menandakan bahwa seseorang itu punya marga. Marga biasanya diletakkan di belakang nama seseorang. Suku yang memiliki marga di Indonesia antara lain, Batak, Minahasa, Toraja, Nias, Minangkabau, Jawa, Bali, Madura, Sunda, Tionghoa, Karo, Biak, Rote, Arab, Papak dan lain sebagainya. Bila kamu adalah bermarga Sipahutar, haruslah kamu mengetahui sejarah marga Sipahutar. Sebab tidak sedikit orang marga Sipahutar yang lupa akan asal-usul sejarah marga Sipahutar. Sebagai orang tua, sudah sepatutnya mengajarkan sejarah marga Sipahutar kepada anak-anaknya, dan anak harus lebih aktif dalam memahami asal mula marga Sipahutar, supaya tidak lupa akan sejarah marga Sipahutar. Sipahutar adalah salah satu marga yang ada pada suku Batak. Marga Sipahutar berasal dari Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Semua marga mempunyai cerita, silsilah dan sejarah masing-masing. Demikian juga halnya dengan marga Sipahutar mempunyai sejarah tersendiri. Sipahutar mempunyai nenek moyang yang bernama Mata Sopiak Langit. Mata Sopiak Langit adalah Raja Marga Sipahutar atau keturunan pertama, yang membawa marga Sipahutar sampai saat ini. Menurut sejarah dari para sesepuh Sipahutar terdahulu, Raja Sipahutar mempunyai satu buah mata yang terletak di tengah-tengah kening. Sejak kecil, Mata Sopiak Langit sudah belajar hal-hal tentang perdukunan. Dengan kesaktiannya, beliau sangat dikenal dan sangat ditakuti oleh orang banyak. Karena pengaruh kekuatannya ini juga Mata Sopiak Langit berkenalan dengan putri tulangnya, Pariban, yang bernama Giring Panaitan Boru Hasibuan. Adapun tulangnya bernama Hasibuan Daturara dari kampung Janjimatogu Porsea. Putri tulangnya ini yang dikemudikan Hari Dipinang menjadi istrinya. Konon, tanah kelahiran si Raja Sipahutar berasal dari suatu kampung di pinggiran Danau Toba, di sekitar kota Porsea. Ayah dari Raja Sipahutar bernama Datu Dalu dan mempunyai beberapa orang saudara yang berasal dari satu bapak Datu Dalu. Adapun nama saudara-saudara Raja Sipahutar berdasarkan urutan adalah sebagai berikut. Pasaribu, Habeahan, Bondar, Gorat, Batubara, Sipahutar, Matondang, Tarihoran, Harahap, Gurning, Saruksuk, Parapat, Tanjung. Raja Sipahutar mempunyai 3 orang anak dari Boru Hasibuan, yaitu: pertama, Hutabalian Sulung. Hutabalian tidak mempunyai keturunan. Menurut cerita, Hutabalian dihukum oleh bapaknya, Raja Sipahutar. Ia ditiup oleh bapaknya sampai ke Bukit Simanuk-Manuk. Ini semua dikarenakan sikap Hutabalian yang tidak terpuji. Kedua, Namora Sohataon Tengah. Namora Sohataon adalah anak kedua dari Raja Sipahutar dan inilah yang meneruskan marga Sipahutar sampai saat ini. Ketiga, Daulay atau Si Bungsu. Daulay adalah anak ketiga dari Raja Sipahutar dan pergi merantau ke daerah Tapanuli Selatan, Mandailing. Setelah Sopiak Langit menghukum anak sulungnya, Hutabalian, Sopiak Langit sering merenung dan menyesali perbuatannya. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan Sopiak Langit pergi jauh dari kampungnya untuk melupakan kejadian menyedihkan tersebut. Ketika dia pergi dari kampungnya, dia meninggalkan istrinya, Boru Hasibuan. Namun kedua anaknya yang lain turut dibawanya ialah Namora Sohataon dan Daulay. Mereka bertiga berpetualang selama berhari-hari menelusuri jalan dan daerah yang tak bertuan dan tak bernama. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka berhenti di suatu tempat dan mendirikan para-para atau menara kayu sebagai tempat untuk mereka tinggal. Di sanalah ia berladang sambil membesarkan kedua anaknya. Kampung inilah yang kemudian bernama Desa Sipahutar, sekarang Kecamatan Sipahutar karena Raja Sipahutar yang bergelar Mata Sopiak Langitlah yang merintisnya. Setelah kedua anaknya dewasa, si bungsu, Daulay merantau ke daerah Tapanuli Selatan, Sipirok, Angkola, sampai ke Mandailing. Dari daerah inilah kemudian berkembang luas marga Daulay dan berdiaspora sampai hari ini. Sedangkan si anak kedua, Namora Sohataon menetap di kampung itu.
Sampai akhirnya dia menikah dan memiliki 2 orang anak, yaitu, Namora Tongguon si sulung, dan Paung Bosar si bungsu. Dalam perjalanan hidup Sopiak Langit selama di kampung Sipahutar, ia memiliki banyak cerita dan dongeng. Ada yang menggambarkan jika ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, ia memiliki ilmu kebal. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah dukun sakti mandraguna, yang dapat mengobati beragam penyakit. Dan masih banyak juga pekerjaan-pekerjaan positif lainnya. Tetapi di balik kehebatannya itu, ada juga pekerjaan-pekerjaan atau sikap-sikapnya yang kurang terpuji. Seperti mengambil istri orang lain untuk menjadi istrinya melalui kekuatan yang dimilikinya. Sopiak Langit meninggal secara alamiah di desa Sipahutar. Di kemudian hari di tahun 1971 oleh keturunan Sipahutar, dibuatlah makam resmi beserta tulang belulang istrinya, Boru Hasibuan yang diambil dari desa Janji Matobu, Porsea. Adapun cerita dari kedua cucu Sopiak Langit, yang bernama Namora Tongguon dan Paung Bosar beserta keturunannya, pada akhirnya meninggalkan desa tersebut untuk mencari tempat hidup yang lebih baik. Mereka meninggalkan tanah dan harta warisan yang dititipkan ke marga Silitonga. Hal inilah, yang di kemudian hari sampai dengan hari ini tidak ada lagi keturunan Sipahutar di desa tersebut, melainkan diganti dengan keturunan Silitonga. Keturunan dari Namora Tongguon ada 5 orang. 1. Empu Mandalo, bertempat di Lobusingkam, Sipoholon, Tarutung, Garoga. 2. Empu Sahata, bertempat di Lobusingkam, Pagar Batu, Parsingkaman, Banuaji. 3. Empu Rido, bertempat di Parsoburan, Garoga, Labuhan Batu. 4. Empu Partuhoran, bertempat di Tarutung, Siborong-borong, Sibolga. 5. Empu Raja Silaing, bertempat di Pagar Batu, Adian Koting, Pinangsori, Pahe. Keturunan dari Paung Bosar ada 4 orang, yaitu 1. Empu Bela. 2. Empu Porhas Sohaunangan. 3. Empu Raja Jokkas Ulubalang. 4. Empu Namora Sojuangon. Keturunan dari Paung Bosar bermukim di daerah Tarutung, Parsingkaman, Silangkitang, Sipan Sihaporas atau Sibolga Pinangsori, Batang Toru, dan daerah-daerah lain. Demikianlah keturunan-keturunan Raja Sipahutar tersebar ke seluruh negeri, yang kemudian sampai ke kota-kota besar hingga luar negeri. Dari ke-9 keturunan inilah yang pada akhirnya mewarnai perkembangan kuantitas jumlah marga Sipahutar di muka bumi ini, dan kalau diurut-urutkan, maka marga Sipahutar dari nomor generasi mana saja akan merujuk pada salah satu nama opung yang 9 nama tersebut.